Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Yang kami hormati, Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kitab Tafsir Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Sastika Hasanah, NPM 2012-11291 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin di kampus IAIN Takengon. Video kali ini membahas tentang salah satu tokoh tafsir Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan karya tafsirnya Tafsir Marah Labib. Yang pertama, biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Lahir pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten di bagian utara. Gelarnya yaitu Al-Bantani, Al-Thani, dan Al-Jawi. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani ini terlahir di Banten, maka di belakang nama Syekh Nawawi ada tambahan Al-Bantani. Kemudian silsilah keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani. Ditinjau dari silsilahnya, Syekh Nawawi Al-Bantani berasal dari garis keturunan orang besar dan berpengaruh. Beliau merupakan keturunan dari Syarif Hidayatullah, atau disebut juga Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo penyebar agama Islam di Jawa. Ayah Syekh Nawawi Al-Bantani bernama Ki Haji Umar, seorang ulama besar yang juga merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Banten yang silsilahnya sampai kepada Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin, Raja Kesultanan Banten yang pertama, dan ibunya bernama Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Selanjutnya, pendidikan dan profesi Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak kecil, Syekh Nawawi Al-Bantani ini telah mendapat pendidikan langsung dari orang tuanya. Berbagai ilmu diajarkan kepadanya, seperti bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Selain itu, beliau juga belajar pada kiai yang berada di Banten dan Purwakarta, Jawa Barat. Syekh Nawawi termasuk seorang yang cerdas. Hal ini telah terlihat tak kala beliau masih kecil, sudah hafal Al-Quran. Ketika beranjak dewasa, yakni berumur sekitar 15 tahun, beliau pergi menunaikan ibadah haji dan sempat bermukim di Mekah selama 3 tahun. Di sana, ia belajar kepada beberapa ulama Mekah selama 3 tahun. Ia juga belajar kepada Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali, yaitu guru besar di Madinah. Setelah bermukim di Mekah selama 3 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani pulang ke Indonesia, yaitu sekitar tahun 1248 Hijriah atau 1831 Masehi. Selama di tanah air, beliau sempat membina pesantren peninggalan orang tuanya. Akan tetapi, Syekh Nawawi Al-Bantani hanya bertahan selama 3 tahun di tempat kelahirannya, dan kembali lagi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani di samping mempelajari berbagai ilmu, beliau juga dalam kesehariannya berprofesi sebagai tenaga pengajar di Masjidil Haram. Setelah berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan selama 30 tahun, akhirnya beliau mampu mensejajarkan dirinya dengan ulama-ulama besar pada masa itu. Beliau mempunyai murid yang berasal dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Misalnya seperti Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Asy'ari Bawayan Madura, Syekh Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Ada juga yang berasal dari Malaysia seperti Ki Haji Dawud Perak. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di usia 84 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1879 Masehi di Syab Ali, sebuah kawasan pinggiran kota Mekah. Dan makamnya ini berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sebagai seorang guru besar atau syekh, Syekh Nawawi Al-Bantani menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, fikih, akhlak, tarikh, hadis, dan bahasa Arab. Di antara kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Tafsir Marah Labid, terdiri dari 2 jilid menjelaskan tafsir Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian ada kitab Uqud Al-Jain fi bayani huquq Al-Jauzain, menjelaskan masalah hak dan kewajiban suami istri. Kemudian ada kitab Bidayah Al-Hidayah, menjelaskan masalah tasawuf. Ada kitab Tijan Ad-Durari, menjelaskan masalah tauhid. Kemudian ada kitab Fathul Majid, menjelaskan masalah tauhid juga. Dan selanjutnya ada kitab Nasaihul Ibad, yaitu syarah atas kitab Al-Munabbihat ala Al-Isti'dad Liyaum Al-Mi'ad, karya Sihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan masalah hadis yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf, dan fikih. Nah, itulah beberapa karya-karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak karya-karya lainnya. Ini merupakan gambar dari kitab Tafsir Marah Labid. Kenapa kitab ini dinamai dengan kitab Tafsir Marah Labid? Syekh Nawawi menamai kitab tafsirnya dengan nama Marah Labid Likash Ma'na Quran Majid. Kemudian beliau menamainya juga Al-Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil. Karenanya cetakan pertamanya bernama Marah Labid dan cetakan keduanya bernama Al-Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil. Di Indonesia lebih terkenal dengan nama Al-Tafsir Al-Munir. Pertama kali dicetak di penerbit Abdul Al-Razak, Kairo tahun 1305 Hijriah. Ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, berjumlah 2 jilid. Pada juz pertama kitab ini dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kahfi, sedangkan juz kedua dimulai dari surah Maryam sampai surah An-Nas. Yang menjadi rujukan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menulis tafsir ini adalah sebagai berikut, yaitu Tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, syarah dari Tafsir Jalalain, kemudian Tafsir Mafatihul Ghaib, kemudian As-Sirajul Munir, dan Tanwirul Miqbas Tafsir Ibnu Abbas, dan dari Tafsir Ibnu Mas'ud. Tentang tujuan penamaan tafsir ini dengan Marah Labid tidak ditemukan secara eksplisit dari penulisnya. Namun, jika dilihat dari sudut kebahasaan, marah berasal dari kata roha, yaruhu rawah, yang berarti datang dan pergi di sore hari untuk berkemas dan mempersiapkan kembali berangkat. Marah yang menunjukkan tempat dari kata tersebut berarti al-maudi yaruhu liqauminhu au ilaih, tempat istirahat bagi sekelompok orang yang darinya mereka pergi dan kepadanya mereka kembali. Sedangkan labid seakan dengan kata labida yalbadu, yang berarti berkumpul mengitari sesuatu. Dengan demikian, secara bahasa Marah Labid berarti sarang burung, atau dengan istilah lain, tempat istirahat yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi. Dengan penamaan ini, Nawawi ingin menjadikan tafsirnya sebagai tempat rujukan yang menyenangkan bagi umat Islam yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran, dan ingin mencoba memberikan jalan keluar bagi masyarakat Muslim yang masih mempertahankan Islam tradisional untuk memahami ajaran Al-Quran dengan benar. Sistematika penulisan kitab tafsir Marah Labid. Yang pertama, menjelaskan periode turunnya ayat, Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian yang kedua, menjelaskan jumlah ayat pada suatu surat. Yang ketiga, menjelaskan jumlah kalimat pada suatu surat. Yang keempat, menjelaskan jumlah huruf pada suatu surat, kecuali surat Al-Fatihah. Yang kelima, mencantumkan hadis jika diperlukan dalam menafsirkan suatu ayat. Yang keenam, mencantumkan perbedaan qiraat sebelum menafsirkan suatu ayat. Yang ketujuh, mencantumkan kisah Israiliyat jika diperlukan. Selanjutnya, apa kecenderungan dari penafsiran kitab tafsir Marah Labid? Ditinjau dari segi sumbernya, tafsir Marah Labid dapat dikategorikan sebagai tafsir bi al-ma'thur dan bi al-ra'i. Sedangkan ditinjau dari segi kecenderungan atau corak penafsirannya, maka menggunakan corak fikih, ilmi, dan adabi wal ijtimai. Contoh penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Marah Labid menggunakan corak ilmi. Misalnya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat tersebut merupakan ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Dalam istilah ulumul Quran, ayat yang seperti ini sering diistilahkan dengan sebutan ayat-ayat kauniyah. Syekh Nawawi dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu melalui beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, asal kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah. Yang kedua, kemudian saripati tanah itu Allah menciptakannya menjadi air mani selama 40 hari. Yang ketiga, kemudian air mani itu disalurkan ke rahim ibu, maka jadilah rahim itu tempat yang kukuh dan terpelihara bagi air mani tersebut. Yang keempat, kemudian Allah menjadikan air mani yang berwarna putih itu menjadi darah yang kental selama 40 hari. Yang kelima, kemudian darah yang kental tersebut dijadikan oleh Allah menjadi daging kecil yang mengeras selama 40 hari. Yang keenam, kemudian Allah menjadikan daging tersebut menjadi tulang belikat dan tiang penegak bagi tubuh dalam bentuk-bentuk tertentu, mulai dari kepala sampai 2 kaki dan tulang-tulang di antara keduanya. Yang ketujuh, kemudian Allah memperkuat daging tersebut dengan urat-urat, sehingga posisi daging yang membungkus tulang-tulang sama dengan posisi pakaian yang menutupi tubuh. Yang kedelapan, kemudian Allah mengubah tulang yang terbungkus tersebut dari sifat-sifatnya ke sifat dan bentuk lain yang tidak bisa diuraikan oleh orang yang akan menguraikan. Demikianlah penjelasan dari salah satu tokoh tafsir Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dan karya tafsir Marah Labid. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.